Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, para pengurus masjid, pengurus dewan masjid, para aktivis masjid yang saya hormati, alhamdulillah pada siang ini kita kembali berjumpa dalam pengajian manajemen masjid melalui Zoom meeting edisi yang keempat atau pertemuan kita yang keempat. Pada hari ini kita akan membahas tentang mekanisme pemilihan pengurus masjid. Kita sudah singgung masalah kedudukan pengurus masjid yang sangat penting. Karena itu orang yang menjadi pengurus masjid, terutama ketua, itu harus bisa diterima atau disenangi oleh semua pihak. Mekanisme pemilihan pengurus masjid yang baik penting untuk kita pahami bersama. Karenanya pada kesempatan ini kita ingin membicarakannya. Tidak ada sebenarnya ketentuan baku harus bagaimana, tetapi ini diserahkan kepada masyarakat, dan apa yang kita bicarakan ini adalah sebuah alternatif pemikiran bagaimana mekanisme kepengurusan masjid itu dipilih. Oleh karenanya, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana itu mekanismenya? Yang pertama, membentuk panitia pemilihan. Jadi pemilihan pengurus masjid, dalam hal ini memilih ketua masjid, itu bagus ada panitianya. Kalau di negara ada pemilu, itu ada KPU. Pemilihan ketua RT juga mestinya ada panitianya. Atau lebih bagus lagi, membentuk majelis syura atau dewan syura. Jadi masjid itu punya majelis syura, punya dewan syura yang terdiri dari wakil masyarakat seperti RW, pengurus musola, tokoh masyarakat, tokoh pemuda masjid, dan ulama, ustadz-ustadz yang ada di daerah itu. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah panitia pemilihan. Kemungkinan kedua adalah membentuk majelis syura, dewan syura. Yang kedua, tentukan dan sepakati terlebih dahulu kriteria ketua masjid. Jadi jangan bicara orangnya dulu, tapi bicara kriterianya. Selain harus memenuhi profil seperti yang sudah kita bicarakan pada pertemuan terdahulu tentang profil pengurus masjid, yang pada intinya adalah dia punya kepribadian yang soleh. Jangan sampai ada sikap-sikap yang tidak sejalan
perilaku yang tidak sejalan dengan misi masjid. Jadi dia punya profil kepribadian yang soleh, punya wawasan, dan punya kemampuan. Bahkan kemampuan manajerialnya harusnya sudah teruji. Jadi jangan coba-coba. Tentukan juga kriteria teknis lainnya. Jadi ada kriteria yang sifatnya prinsip, nggak bisa ditawar. Kalau calon ketua harus soleh, orangnya baik, itu nggak bisa ditawar. Tapi ada lagi kriteria yang sifatnya teknis. Misalnya usia minimal. Ya, berdasarkan musyawarah boleh saja ditentukan usia minimal calon ketua. Umpama 30 tahun misalnya. Atau lebih muda lagi boleh-boleh aja. Atau ada usia maksimal. Ada usia minimal, ada usia maksimal, boleh-boleh aja. Meskipun kondisi fisik orang tidak selalu ditentukan oleh usia. Bisa saja masih muda, penyakitnya udah kayak penyakit orang tua. Sementara udah tua, 75, 80, tapi masih seperti anak muda. Jadi kriteria seperti usia minimal, mampu membaca Al-Quran dengan baik. Jadi karena harus mampu baca Quran dengan baik, maka kriteria teknis ini nanti dia dites dulu kemampuan baca Qurannya. Misalnya begitu. Kalau enggak bisa baca Quran, jangan jadi ketua masjid. Berdomisili tetap di lingkungan masjid. Jadi orang situ, domisilinya tetap. Sebab kalau dia misalnya tinggal di situ cuma kontrak rumah setahun, orangnya rajin ke masjid, baik, lalu diajukan untuk menjadi calon ketua, kemudian dia terpilih jadi ketua masjid. 3 bulan kemudian kontrakannya habis, nggak bisa diperpanjang karena rumah yang dia tempati mau dipakai oleh yang punya. Akhirnya dia pindah ke daerah yang lebih jauh. Nah, ini gimana? Jadi calon ketua itu mestinya berdomisili tetap di lingkungan masjid. Atau ada komitmen, ada komitmen bahwa selama dia nanti menjadi ketua, dia tidak akan pindah ke daerah lain. Terus memiliki pengalaman menjadi pengurus masjid, karena kemampuan manajerialnya harus teruji, sehingga pengurus masjid terutama ketua itu harusnya udah punya pengalaman jadi pengurus masjid, mungkin di lingkungan rumahnya, mungkin masjid di kantornya dan seterusnya. Jadi punya pengalaman mengurus masjid. Itu kriterianya. Sehingga nanti orang yang diajukan untuk menjadi ketua bukan sembarang orang, tapi sudah melalui proses seleksi. Nah, yang ketiga, lakukan penjaringan calon ketua. Baik dengan mendaftarkan diri, boleh kalau ada orang mau mendaftarkan diri. Saya mau mencalonkan diri menjadi ketua masjid, boleh. Maupun diusulkan oleh masyarakat atau tokoh masyarakat. Jadi ada orang yang mengusulkan, ada pihak-pihak yang mengusulkan agar si A atau si B itu dicalonkan menjadi ketua. Itu namanya penjaringan. Yang keempat,
penetapan calon dilakukan sesudah kriteria dan persyaratannya sesuai. Jadi sesudah orang mendaftar atau didaftarkan untuk menjadi ketua, kemudian di screening, diseleksi. Diseleksi. Misalnya KTP-nya, karena ini terkait dengan domisili tadi. KTP-nya, oh iya dia orang sini, tinggalnya di sini, status rumahnya rumah milik pribadi, bukan kontrak. Di screening apa lagi? Misalnya kemampuan baca Qurannya, pernah menjadi pengurus dan seterusnya. Jadi sesudah diseleksi, di screening, misalnya yang mendaftar atau didaftarkan ada 10 orang, tapi ternyata yang lulus seleksi, yang lulus seleksi 6 orang, sehingga nanti ditetapkanlah 6 orang itu untuk dipilih menjadi ketua. Nah itu begitu. Jadi penetapan calon dilakukan sesudah kriteria dan persyaratannya sesuai. Yang kelima, ketua masjid bisa dipilih dengan beberapa cara. Jadi cara pemilihan ketua masjid boleh saja yang pertama atau A adalah musyawarah mufakat dan aklamasi di antara calon yang ada dan meminta masukan dari peserta rapat. Tadi misalnya calon ini 6 orang calon. Nah, 6 orang calon ini yang memilih, yang menyepakati, dia musyawarah mufakat. Sesudah terjaring 6 orang, kayaknya Pak Hasan ini yang cocok. Pak Hasan lebih baik. Nah, maka Pak Hasan itulah nanti yang ditetapkan sebagai ketua. Begitu. Jadi musyawarah 6 orang itu. Ketua bisa juga dipilih. Nah, sesudah 6 orang ini tadi menyepakati Pak Hasan yang ditetapkan sebagai ketua, maka disampaikan kepada peserta rapat, minta masukan, ternyata cocok, sehingga peserta rapat setuju. Peserta rapat setuju sehingga ditetapkanlah Pak Hasan itu yang menjadi ketua. Nah, begitu. Jadi prosesnya bisa seperti itu. Yang berikutnya, ketua bisa juga dipilih oleh anggota Majelis Syuro atau Dewan Syuro. Nah, jadi Dewan Syuro yang sudah tadi dibentuk, merekalah yang memilih. Ya, mereka yang memilih menjadi ketuanya siapa. Nah, itu begitu. Sehingga tidak semua anggota yang rapat itu dilibatkan dalam proses pemilihan. Jadi bisa saja yang dipilih itu pemilihannya oleh anggota Majelis Syuro, yang lain tinggal terima. Itu pilihan kedua. Nah, pilihan ketiga, ketua bisa dipilih dengan voting terbuka atau tertutup, lalu menetapkan ketua dengan suara terbanyak. Boleh-boleh saja. Jadi ini semua masalah teknis pemilihan. Jadi misalnya peserta rapat dari berbagai unsur itu ada 50 orang.
yang pilih nomor 1 berdiri, dan seterusnya begitu. Dihitung orang yang berdiri. Oh, ternyata orang yang berdiri ini jumlahnya 30 orang. Memilih nomor 1 Pak Hasan misalnya. Maka kalau sudah 30 orang yang berdiri padahal pesertanya tadi 50, ya berarti udah menang itu Pak Hasan. Nah, Pak Hasan ditetapkan menjadi ketua masjid. Itu namanya voting terbuka. Kalau voting tertutup, ya pakai kertas, tulis nama atau coblos. Nah, tulis nama bisa, siapa yang dipilih. Nah, ini mekanisme pemilihan, ya, mekanisme pemilihan yang bisa dilakukan. Nah, kemudian ketua terpilih bersama formatur menyusun susunan pengurus sesuai dengan struktur yang sudah disepakati. Jadi ketua yang terpilih, terus bersama formatur atau majelis syuro tadi bisa, atau orang-orang yang 6 tadi itu, misalnya 6 calon itu otomatis ditetapkan sebagai formatur. Jadi si ketua yang terpilih bersama 5 orang lagi calon yang dijadikan formatur itu menyusun susunan pengurus sesuai dengan struktur yang sudah disepakati. Oh, di masjid kita ada ketua, ada wakil ketua, ada ketua bidang, ada sekretaris bidang, dan seterusnya. Itu boleh-boleh saja disepakati. Nanti orang-orangnya baru dipilih, ditentukan oleh ketua dan anggota formatur. Begitu. Oleh karenanya, kalau proses musyawarah ini sudah dilaksanakan dengan baik, maka nanti akan berjalan dengan baik itu kepengurusan. Nah, yang ketujuh, menyepakati masa berlaku periode kepengurusan. Misalnya 3 tahun atau 5 tahun, 4 tahun, itu terserah, disepakati. Itu artinya pengurus masjid harus dibatasi periodenya. Jangan jadi ketua masjid seumur hidup. Kalau belum mati, belum diganti. Ada orang ngomong, kayaknya dari zaman kita remaja, bapak ini terus ya yang jadi ketua. Iya, habis orangnya belum mati. Mau ganti ketua kok nunggu mati. Sesudah dia mati, kepengurusan turun ke anaknya. Kenapa harus anak yang jadi ketua? Ya karena ini masjid tanahnya wakaf dari kakeknya. Ya nggak begitu sih. Karena siapa saja berhak boleh menjadi ketua masjid nantinya dipilih kalau memang memenuhi syarat, punya kemampuan. Ya kalau si cucu punya kemampuan, orangnya memang baik, ya kenapa tidak? Tapi dia menjadi ketua bukan karena cucu dari orang yang mewakafkan tanah, tapi karena kapasitasnya, karena kemampuannya. Nah, begitu. Jadi periodenya disepakati 3 sampai 5 tahun. Kalau ternyata bagus, si ketua nanti dipilih lagi pada periode kedua, boleh-boleh saja. Yang penting nanti ada proses kaderisasi. Nah, begitu. Yang ke-8, Majelis Syuro menyetujui kepengurusan baru dan mengukuhkan.
Ya kalau ada majelis syuronya, ada dewan syuronya, dia menyetujui dan mengukuhkan. Pengukuhan bisa juga dimintakan kepada DMI, Dewan Masjid Indonesia, di tingkat kelurahan atau di tingkat kecamatan. Pelantikan, ya, pelantikan pengurus masjid boleh saja oleh pengurus DMI setempat. Ada DMI tingkat kelurahan, ada DMI tingkat kecamatan. Nah, minta mereka pengurus DMI untuk melantik, untuk mengukuhkan. Bagaimana kalau nggak ada DMI di setempat di situ? Ya mungkin aja oleh KUA misalnya, atau oleh tokoh-tokoh masyarakat. Nah, biasanya kalau masjid itu berada di garis pemerintahan, nah itu biasanya yang melantik adalah pihak pemerintah. Misalnya masjid raya itu gubernur dan seterusnya. Ya. Yang ke-9, ketua terpilih menempatkan jamaah dan pengurus lama yang potensial untuk menjadi anggota pengurus sesuai dengan kemauan dan kemampuannya. Kan tadi sudah ada strukturnya. Struktur itu kan harus diisi orang-orangnya. Siapa yang jadi wakil, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi bendahara, siapa yang menjadi seksi atau divisi, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Struktur yang ada itu karena memang dibutuhkan. Nah, orang yang ditempatkan itu harus sesuai dengan kemauan dan kemampuan. Pak, Bapak, saya minta di posisi seksi peribadatan. Si Bapak itu sebut saja misalnya Pak Anwar. Pak Anwar di seksi peribadatan ya. Kata Pak Anwar, jangan, saya tidak punya kapasitas kalau di seksi peribadatan. Saya seksi perawatan saja, pemeliharaan bangunan, boleh-boleh aja. Itu namanya sesuai dengan kemauan dan kemampuannya. Jangan orang tidak mampu menangani sesuatu, tapi dia ditempatkan strukturnya di situ. Jadi sesuai dengan kemauan dan kemampuan. Mau dan mampu. Jangan mau tapi tidak mampu. Tapi yang mampu jangan sampai nggak mau. Kemauan dan kemampuan. Nah, yang ke-10, uraian kerja struktur harus dipahami oleh semua anggota pengurus dan diperbaiki sesuai kebutuhan. Jadi biasanya kalau sudah tersusun kepengurusan, sudah dikukuhkan atau sudah dilantik, maka selanjutnya adalah rapat kerja dalam rangka menyamakan persepsi, menyamakan langkah kerja, menyusun program, dan seterusnya. Nah, dalam struktur itu harus ada uraian kerjanya. Ketua tugas tanggung jawabnya apa, wakil tugas tanggung jawabnya apa, sekretaris, bendahara, seksi peribadatan, seksi pemeliharaan, dan seterusnya. Itu semua harus ada uraian pekerjaannya, dan uraiannya itu harus dipahami oleh semua pengurus biar tahu apa tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Dan konsep uraian kerja bisa diperbaiki sesuai dengan kebutuhan. Nah, contoh, misalnya bendahara. Bendahara itu tugasnya apakah sekedar mencatat masuk dan keluarnya uang,
atau bendahara juga dibebankan untuk usaha dana. Bagaimana caranya dia berusaha agar dana masjid tambah banyak, gitu. Nggak hanya mengandalkan kotak, nggak hanya mengandalkan tromol, tapi dia bisa berusaha. Bisa aja nanti dirumuskan susunannya itu, sehingga pengurus masjid itu harus paham satu persatu apa yang menjadi tugasnya. Nah, contoh struktur dan uraian kerja itu bisa dibaca pada buku yang sudah saya tulis, yaitu Petunjuk Teknis Manajemen Masjid. Nah, kan bukunya ini, ya, Petunjuk Teknis Manajemen Masjid. Di sini ada strukturnya, ada uraian kerjanya sebagai contoh. Bahkan di sini ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga sebagai contoh untuk menjadi bahan perbandingan dari pengurus masjid kalau mau menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian struktur pengurus dan uraian kerjanya. Karenanya nanti kita tidak membahas anggaran dasar, anggaran rumah tangga, karena itu menyangkut internal masjid masing-masing. Di buku ini hanya contohnya saja. Begitu juga kita tidak uraikan tentang uraian kerja, karena tentu saja banyak uraian kerja satu-satu yang berkaitan dengan pengurus. Tapi secara prinsip uraian kerja itu harus ada, jangan cuma strukturnya. Sebab kalau tidak nanti orang tidak ngerti apa tugasnya. Orang tidak ngerti apa tugasnya, kemudian orang nanti menafsirkan sendiri. Nah, ini yang repot, menafsirkan sendiri, lalu timbul salah paham. Timbul salah paham dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi agar orang tidak menafsirkan sendiri apa tugasnya, maka harus disepakati bersama. Uraian itu disepakati bersama di antara sesama pengurus, disosialisasi di dalam rapat kerja. Jadi nanti teratur, kepengurusan masjid itu akan berlangsung secara teratur kalau uraian kerjanya sudah bisa dipahami sama-sama. Nah itu gitu. Nanti tidak tumpang tindih. Baik. Nah ini yang kita bahas sebagai sebuah pengantar. Nanti kita perdalam mekanisme pemilihan pengurus ini. Baik, sebagai pengantar itu yang saya sampaikan. Saya persilahkan, mungkin ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya, silakan. Yang belum mematikan mic, matikan mic-nya biar tidak mengganggu. Saya persilahkan bagi Bapak, Ibu yang mau menyampaikan tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan mekanisme kepengurusan ini. Ya, silakan Pak, siapa? Ya. Ya. Terdengar ya. Alhamdulillah. Singkat Pak. Iya singkat karena
iya tapi tidak sanggup, pas sanggup tapi tidak ngerti. Jadi kita juga harus bisa membaca diri ini juga jiwa ya. Jadi kita ngerti lah ini orangnya sebenarnya gimana pendalaman itu soal gaul lah. Tapi yang filosofi kan kami kalau di yayasannya ada pedoman sendiri. Iya. Filosofinya kita ada yang mau saja jadi pengurus masjid itu udah bagus. Mau ya, mau dulu. Setelah itu kita katakan tadi ada itu. Saya tidak membuka kalau misalnya dari orang main specification atau tahara ya kan harus nanti appointing dan pembuat ada di bukunya Pak, biayanya ada. Tapi yang jadi pertanyaan masih bagi saya itu kan masjid itu biasanya kalau masjid Kementerian Pertanian misalnya, kalau gimana tuh di bawah Kementerian Pertanian, juga di bawah yayasan. Nah sekarang kaitannya antara yayasan sebagai di payung itu yang menentukan. Jadi kalau tadi para pembina atau penasehat yang membentuk itu ada peranannya di yayasan lah yang menentukan, yang memilih, jadi panitia yang memilih dan lain sebagainya. Jadi kita ini tinggal saya program kita cari penggantinya untuk masjid Nurul Iman ini. Yang Nurul Iman itu yang saya kedua. Jadi kalau di Mujahidin di Al-Iwan di Nurul Iman dan batasi. Nah, mencari pengganti itu adalah tugas saya yang kita inginkan. Jadi bukan tugas lagi kita membentuk panitia lagi. Bagaimana dengan posisi yang seperti itu? Karena yayasan itu sendiri punya responsibility, dia selain daripada untuk membentuk, dia juga yang memayungi, dia juga yang membackup pendanaan. Iya. Barangkali sedikit ini kan belum serta saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda antara masjid di instansi, di perusahaan dengan di masyarakat. Kalau masjid itu milik masyarakat, lalu dibuat wadah yayasan, yayasan itu kan orang-orangnya mewakili masyarakat. Sehingga jangan kalau saya jadi pengurus yayasan di masjid itu, saya merasa punya kekuasaan yang besar. Ya, maka jadi pengurus yayasan di masjid masyarakat itu juga harus bijak. Jangan pendekatannya adalah pendekatan kekuasaan. Karenanya ketika memang mekanisme di situ ketua misalnya dipilih oleh pengurus yayasan, tapi pengurus yayasan karena dia mewakili masyarakat, dia juga harus menyerap aspirasi di masyarakat, sehingga tidak karena saya ketua yayasan lalu saya yang menentukan segala-galanya, tidak. Itu namanya yayasan, pengurus yayasan yang bijaksana. Beda kalau saya yang bikin yayasan ini milik saya, lalu saya bikin masjid di mana ketuanya saya yang menentukan. Itu beda. Tapi kalau masjid itu berangkat sama-sama di masyarakat, mestinya pengurus yayasan bijaksana dalam menentukan orang menjadi pengurus. Nah, kalau masjid itu ada di kementerian atau di sebuah instansi itu membentuk yayasan untuk mengelola masjid. Dia berada di bawah kementerian, yaitu namanya kedinasan. Karena kedinasan, maka si ketua yayasan harus ngikut apa kebijakan-kebijakan di kedinasan itu yang berkaitan dengan masjid. Nah, begitu Pak, saya kira. Baik, ya. Nah, saya persilahkan
Yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, Ya. saya Tugiono dari Cikarang ingin bertanya. Pertanyaan saya adalah pada prosesi penjaringan calon ketua DKM. Jadi setelah tim Suro menentukan kriteria calon ketua, ternyata setelah endingnya tim Suro itu tidak mendapatkan daripada calon ketua, Pak Ustadz, tidak ada sedia. Sehingga akhirnya siapa saja yang jadi calon ketua itu maju, sehingga setelah seiring berjalan waktu manajerial kepemimpinannya itu matching, jadi tidak matching antara manajerial wasit yang harusnya dimiliki oleh ketua itu tidak dimiliki. Oleh karenanya untuk mengantisipasi hal tersebut itu bagaimana Pak Kiai? Mohon saran-sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, menentukan kriteria yang sesuai dengan masjid itu menjadi sangat penting. Sebab dimanapun tempat, kalau mau milih orang itu ada kriterianya. Maka kalau tidak sesuai dengan kriteria, nanti perjalanannya menjadi tidak baik. Karena jabatan itu hanya buat kepentingan sesaat, kata orang begitu. Nah, kalau di masjid itu ternyata tidak ada orang yang sesuai dengan kriteria, maka kriterianya yang diturunkan sedikit. Umpama ini seandainya ya, namanya juga umpama, seandainya. Misalnya tadi kriterianya bisa baca Quran dengan baik. Ternyata di kampung ini tidak ada satupun orang yang bisa baca Quran dengan baik. Itu sebabnya imamnya bukan orang sini. Imamnya didatangkan dari tempat lain. Karena orang sini nggak ada yang sesuai baca Qurannya. Ya kalau begitu kriterianya apa? Kriterianya mau belajar membaca Al-Quran. Misalnya begitu. Udah ketahuan 100% nggak ada yang bisa baca Quran. Ya kalau begitu mau belajar baca Quran. Sehingga nanti ketika dia jadi pengurus, salah satu programnya adalah belajar baca Quran. Dan si ketua itu yang belajar bersama pengurus terutama sampai dia bisa. Nah, nanti periode berikutnya baru kriterianya bisa baca Quran, kan gitu. Karena sudah ada, udah pada belajar, kan gitu. Nah, maka kalau ternyata yang terpilih ketuanya tidak sesuai, pengurusnya tidak sesuai dengan kriteria, ya berarti harus ada pembinaan. Nggak apa-apa tidak sesuai dengan kriteria, tapi sesudah itu ada pembinaan pengurus masjid. Kalau kita nih bahasanya apa? Pengajian manajemen masjid. Jadi bikin pengajian pengurus masjid biar supaya pengurus masjid memenuhi kriteria. Seterusnya meningkatkan kualitas. Nah, kalau ternyata kepengurusan belum berjalan dengan baik, dievaluasi sama-sama untuk memperbaiki. Maka kalau kita diperbaiki, mestinya kita senang mendapat koreksi, dapat masukan, dapat perbaikan dari orang lain. Nah begitu. Maka menjadi pengurus itu harus bijak. Namanya juga menghadapi masyarakat yang beragam. Kalau dia nuruti emosi, dikritisi dia marah, lalu nggak mau lagi ngurus masjid, ngambek, itu nggak bisa begitu. Kira-kira begitu Pak. Satu lagi boleh Mas? Boleh.
Ya. Jadi misalkan di wilayah masjid kami itu totalnya ada 100 kakak. Jadi dari tim formatur itu muter langsung dari door to door itu dipilih langsung oleh masyarakat itu sendiri, Pak Ustadz. Itu yang seperti itu apakah bisa dilaksanakan, Pak Ustadz? Iya. Syaratnya. Terima kasih. Ya boleh saja. Jadi semacam pemilu, tiap orang, tiap jamaah nyoblos gitu. Siapapun yang terpilih gak ada masalah selama sudah memenuhi kriteria. Misalnya tadi 6 orang hasil penjaringan, 6 orang ini sudah memenuhi kriteria. Sesudah memenuhi kriteria, baru disampaikan lagi kepada masyarakat. Ini calon ketua masjid 6 orang, silahkan. Mau model nyoblos boleh, mau model nyontreng boleh, mau perwakilan masyarakat boleh. Kalau masyarakat kan banyak, sehingga sistem perwakilan saja. Misalnya perwakilan itu tadi unsur pemuda, unsur majelis taklim, unsur musola, unsur RT RW, unsur ketokohan masyarakat, mereka yang berkumpul sehingga dilembagakan menjadi majelis syuro. Baik, cukup jelas, Ya. Ustaz. Terima kasih banyak. Baik. Jadi kita ini aman. Nah, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Servisi Jurusan itu Depok nih, ingin menanyakan terkait masalah kepengurusan yang masjid wakaf menurun di GID masyarakatnya atau susah juga. Jadi masjid itu ketuanya dari orang tuanya ke anaknya itu tidak boleh ada orang lain sama sekali. Kepimpinan itu gimana solusinya? Karena bagaimana juga merasa memiliki ayu wakaf saya. Iya. Ini harus benar-benar dikasih pencerahan terkait masalah bagaimana orang yang punya skillnya untuk memimpin suatu masjid tidak ada kesempatan dari Kiai. Ya. Ini solusi gimana Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sayangnya dia nggak ngikut acara ini ya. Nah, jadi kalau ada acara pelatihan, acara pertemuan pengurus masjid, dia tidak hadir, dikasih penjelasan susah, nggak nyampe-nyampe itu penjelasan. Ya. Kalau kita sudah berwakaf, itu namanya kita sudah menyerahkan, misalnya tanah, udah kita serahkan kepada masyarakat, terserah masyarakat nih bagaimana masjid, begitu mestinya. Bahwa anaknya dipilih karena kapasitasnya, karena kemampuannya ya nggak apa-apa. Tapi dia terpilih bukan karena anak dari yang mewakafkan tanah, tapi karena kapasitas, karena kemampuan. Lah yang repot, yang terpilih atau yang ditunjuk, bukan dipilih, ditunjuk, itu nggak punya kapasitas, nggak punya kemampuan. Ke masjid juga nggak pernah, jangan-jangan sholat juga enggak. Nah itu kan repot. Nah maka harus diingatkan, masjid ini kan memang tanahnya dari kakek Anda, tapi kan bangunannya mah biaya masyarakat sama-sama. Jadi beda lagi tuh nanti kalau biayanya sepenuhnya dari keluarga itu. Statusnya mah tetap wakaf. Misalnya ada masjid negara, masjid Pemda. Lah kalau masjid negara yang nunjuk negara, misalnya imam besar Masjid Istiqlal di SK-kan oleh Menteri Agama kalau nggak salah, badan pengelola ditunjuk oleh pemerintah, ketua masjid raya tingkat provinsi itu ditunjuk oleh gubernur, di SK-kan oleh gubernur. Karena gubernur jabatan politis, akhirnya apa? Akhirnya ketua masjid raya juga jadi jabatan politis juga. Karena dia tim sukses dulu, akhirnya dia yang ditunjuk jadi ketua. Karena dia tim sukses, dia yang ditunjuk jadi komisaris. Jadi mirip-mirip begitu akhirnya. Akhirnya
ketua masjid raya jadi jabatan politis juga lama-lama. Nah itu begitu. Jadi orang yang berwakaf itu harusnya menyadari bahwa kalau sesuatu sudah diwakafkan, itu yang mau diambil oleh masyarakat adalah manfaat dari apa yang diwakafkan itu. Jangan sampai udah diwakafkan tapi manfaatnya tidak banyak. Akhirnya yang berwakaf juga jadi rugi. Rugi kenapa? Pahalanya tidak mengalir. Begitu. Baik. Ya. Silahkan, ada lagi? Ya. Oh, silakan. Ya. Silakan, siapa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aib dari Al Muhtar, Bandung, Ustaz. Ya. Saya mau nanya ini, Ustaz. Tadi setelah mendengarkan pemaparan Ustaz, apakah sebelum dibentuknya program kepengurusan masjid, apakah misi dan isi masjid itu harus ditentukan dulu, Ustaz? Itu satu. Kemudian mengenai jabatan ketua, ya memang sebaiknya dibatasin gitu ya. Tapi di lapangan ada permasalahan. Jadi kebanyakan orang tuh nggak mau dan jadi pengurus masjid, gitu. Sehingga ketua masjidnya lama. Nah, itu gimana ya solusinya? Ya. Itu mungkin Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau masjid itu kan ada fungsinya. Dari fungsi itu nanti dituangkan dalam bentuk program. Karenanya pengurus masjid, orang-orang yang mau jadi pengurus masjid, bahkan jamaah masjid harus memahami masalah-masalah masjid itu agar tahu apa program yang cocok, apa yang tidak. Ini yang kalau tadi dimaksud dengan visi dan misi dari sebuah masjid. Kalau saya kan secara garis besar, fungsi masjid itu bisa disederhanakan menjadi 3. Yang pertama fungsi ubudiyah, fungsi peribadatan. Fungsi peribadatan berarti kaum muslimin mau beribadat di masjid, dan masjid harus menjadi tempatnya peribadatan. Karena tempat peribadatan, program-program peribadatan harus dilaksanakan oleh pengurus masjid, dan sumber daya manusia yang berkaitan dengan peribadatan harus dipenuhi, harus disiapkan. Sumber daya yang berkaitan dengan peribadatan itu misalnya muazzin, orang yang azan. Ini kan banyak masjid nggak jelas siapa yang jadi muazzin. Akhirnya orang jadi muazzin karena dia mau. Lama-lama jadi kebiasaan. Udah kamu aja yang terus-terusan azan. Padahal kalimat yang dia baca dalam azan belum tentu cocok, belum tentu sesuai. Terus-terusan begitu. Misalnya di masyarakat kita itu ada masjid kalau azan itu muazzinnya baca asyhadu alla ilaha, ada nggak yang itu? Mestinya asyhadu alla ilaha gitu, jangan asyhadu alla ilaha gitu. Kita dapati ada yang kayak begitu. Kalau subuh udah jadi kebiasaan tuh azan subuh.
As-salatu khairum minan naum. Panjang gitu. Mestinya naum, nggak usah Nah itu contoh. Nah apalagi imam, SDM imam, ini juga harus dipenuhi. Imam yang standar bacaannya. Apalagi khotib. Hari Jumat kan ada sholat Jumat. Sholat Jumat kan mesti khutbah. Berarti harus ada yang bisa khutbah. Akhirnya masjid karena nggak ada khotibnya, dia undang khotib dari mana-mana. Bukan yang nggak boleh. Di masjid itu jangankan khotib, cadangan saja nggak ada. Sehingga ada masjid gagal sholat Jumat. Kenapa? Khotibnya nggak datang. Atau karena khotib nggak ada, cadangan nggak ada, dilempar ke jamaah. Para jamaah yang mau menggantikan dipersilahkan. Wah, nggak bisa begitu. Yang kedua, tarbiyah, pendidikan, pembinaan. Jadi masjid itu pusatnya pendidikan, pusatnya pembinaan. Sehingga seluruh jamaah harus mendapatkan pembinaan. Masjid pusat keilmuan. Nah, cuma sayangnya kalau kegiatan pembinaan, kegiatan pengajian itu kan yang hadir tidak banyak. Kalau masjid ini kapasitasnya 500 orang, yang ikut pengajian berapa orang? 50 aja udah bagus. 50 aja udah bagus. Itu berarti seandainya 50, itu berarti yang mendapatkan pembinaan cuma 10%. Yang 90% nggak digarap. Sementara nggak ada program masjid yang menggarap ke arah itu. Karena pengurusnya nggak paham. Nah, itu contoh. Akhirnya kegiatan dakwah pembinaan itu hanya berpusat di masjid, dalam arti tempatnya di masjid. Padahal boleh aja kegiatan masjid tempatnya tidak di masjid. Kenapa? Tidak semua jamaah doyan ke masjid. Enggak semua orang senang ke masjid. Jadi mesti disiasati. Nah, lalu ada fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Berarti masjid itu harus melayani aspek sosial. Orang punya problem, itu harus bisa dipecahkan oleh masjid. Orang punya kesulitan ekonomi, ya, dibantu, diatasi kesulitannya. Masjid itu jangan hanya menyantuni orang, tapi bagaimana orang yang susah itu bisa berusaha. Begitu seterusnya. Nah, ini fungsi yang sangat penting, fungsi kemasyarakatan ini. Nah, sehingga pengurus masjidnya mesti paham. Nah, banyak pengurus yang belum paham. Jadi harus ditentukan itu, Pak. Nah, kalau orang nggak mau jadi pengurus, itu harus dimotivasi. Nah, dimotivasi biar supaya orang mau jadi pengurus. Atau bisa jadi dianggap nggak mau, padahal sebenarnya mau. Dianggap nggak mau. Karena sekarang ini tingkat kesadaran orang terhadap masjid sudah lebih baik. Cuma orang nggak dapat peluang untuk jadi pengurus. Pengurus itu berputar di beberapa orang saja. Yang lain nggak dilibatkan. Nah, mestinya dilibatkan. Nah, kalau pengurus mau melibatkan yang lain, kan nanti ada proses kaderisasi. Karena orang tuh mau jadi ketua, mau jadi pengurus inti, itu kan ada proses. Dia dulunya di seksi, dulunya di divisi, sekarang baru jadi ketua bidang. Ada proses. Karena ini bukan jabatan politis yang orang bisa tiba-tiba. Begitu, Pak. Ya, ada lagi.
Ya. Nah, saya menulis buku itu salah satunya adalah saran untuk pengurus dan jamaah masjid. Nah, di buku itu saya kemukakan, berbahagialah menjadi pengurus masjid itu. Bahagia jadi pengurus masjid. Jadi dalam rangka memotivasi orang. Kebahagia kenapa? Pahalanya besar. Jadi pengurus masjid itu pahalanya besar. Kenapa? Tiap orang yang ke masjid itu ada pahalanya, apalagi pengurus. Nah, terus apalagi? Jadi rem. Kalau ibarat kendaraan, status pengurus itu seperti rem. Seperti rem. Sehingga kita mau melakukan yang tidak baik, nggak jadi, ngerem. Masa saya melakukan yang tidak baik? Saya kan pengurus masjid gitu. Mudah-mudahan istri juga punya rem yang pakem. Masa saya mau melakukan yang nggak benar? Suami saya kan pengurus masjid. Mudah-mudahan anak juga ngerem juga. Masa saya mau narkoba? Masa saya mau berzina? Bapak saya kan pengurus masjid gitu. Nah, itu contoh. Jadi berbahagialah jadi pengurus masjid itu. Nah, kalau dimotivasi, diberi pengertian, orang nanti mau jadi pengurus masjid. Kenapa? Tanggung jawab kita bersama. Nah, baik. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mafru dari Tangerang, Ustaz. Iya. Jadi tadi sudah dijelaskan masalah penetapan yang muadzin ya, muadzin dan imam. Itu sebenarnya itu dimasukkan dalam ADART atau mungkin oleh yang tugas struktur, Ustaz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pengkaderan Ustaz ya, pengkaderan remaja masjidnya. Ya biasanya kelemahannya di remaja masjidnya itu nggak gerak Ustaz. Gimana Ustaz solusinya itu menggerakkan remaja masjid buat aktif ke masjid? Tapi kadang-kadang untuk kaderisasi itu terlambat karena remaja sendiri malah jauh dari masjid. Ya. Itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam muazzin itu kan di antara SDM masjid, sumber daya manusia masjid. Di buku saya melayani jamaah masjid itu ada membahas tentang SDM masjid. Jadi banyak itu SDM masjid, bukan cuma imam dan muazzin. Nah, oleh karenanya ini menjadi tanggung jawab bidang peribadatan atau seksi peribadatan, karena dia yang harus menyiapkan SDM di bidang ini. Namanya sholat harus ada azan, berarti ada muazzinnya. Di zaman Nabi itu kan jelas siapa yang jadi muazzin. Kalau saya nanya di mana-mana, siapa yang jadi muazzin zaman Nabi? Jawabannya sama, nggak ada khilafiyah. Bilal. Sampai-sampai di masjid-masjid kita orang yang azan itu disebut Bilal. Padahal Bilal itu nama orang. Kalau orang azan bahasa Arabnya muazzin, tapi dibilangnya Bilal. Itu apa artinya? Jelas. Kalau di masjid kita, siapa yang jadi muazzin? Siapa aja yang mau. Oh, nggak bisa begitu. Bukan siapa aja yang mau, tapi mampu apa tidak, sesuai apa tidak. Jadi ini menjadi tugasnya bidang peribadatan. Terus imam boleh diusulkan oleh masyarakat, oleh jamaah, boleh ngusul. Pak Ketua, Pak Pengurus, tolong dong Pak Haji Rojali itu dijadikan imam.
Oh, boleh. Nah, nanti ditentukan kriterianya, terus diseleksi. Jadi ada usul-usul dari masyarakat. Pak Rojali jadi imam, Pak Anwar jadi imam, diusulkan, boleh ngusul. Sesudah itu nanti diseleksi. Seleksi apa? Seleksi bacaannya. Ini kan selama ini imam nggak diseleksi kan? Jadi diseleksi bacaannya, diseleksi hafalannya, minimal juz 30. Nggak apa-apa nggak 30 juz, yang penting juz 30. Sesudah diseleksi ternyata bacaannya tidak tepat, bacaannya tidak bagus, yang nggak bisa diterima jadi imam. Nah, begitu juga nanti khotib, begitu seterusnya. Jadi sumber daya manusia yang sangat pokok ini yang bidang peribadatan, muazzin, imam, khotib. Maka di masjid harus punya khotib. Boleh ngundang khotib dari mana-mana, boleh. Tapi masjid itu secara internal harus punya khotib. Setiap Jumat pun disiapkan cadangannya, sehingga seandainya khotib itu terlambat datang, mungkin jalan macet, mungkin karena dia naik motor bannya kempes dan seterusnya, yang membuat dia nggak nyampe atau terlambat, di masjid itu sudah ada cadangannya. Nah itu begitu. Nah soal remaja masjid, remaja masjid itu dikadernya dari anak-anak. Anak-anak seneng datang ke masjid, cuma kadang-kadang bikin ribut. Karena bikin ribut, akhirnya ada yang marah. Karena marah, bukan cuma diomeli, tapi diusir. Keluar kata-kata yang tidak bagus. Sudah, gak usah sini lagi. Ada yang marah kayak begitu. Udah, gak usah datang ke masjid. Akhirnya betul-betul dia gak datang ke masjid. Ya, udah dari kecil gak datang ke masjid, bagaimana remaja mau datang ke masjid? Jadi mengkader itu dari anak-anak. Terus pengkaderan dalam bentuk pembinaan kepribadian agar mereka menjadi soleh, pembinaan berorganisasi agar mereka bisa mengurus organisasi remaja masjid. Terus dikasih tugas, dikasih wewenang, dilibatkan. Jadi anak remaja itu kalau dilibatkan mereka senang. Misalnya di masjid mau ada kegiatan apa nih, libatkan anak remaja. Anak remaja sini, ada apa Pak? Kita ini mau mengadakan acara maulid, kegiatannya begini. Tapi maulid ini bukan cuma ceramah. Kalau di masjid kita maulid bukan cuma ceramah, tapi kita mau bikin pekan maulid. Gitu. Bikin pekan maulid. Pekan maulid. Iya. Apa itu kegiatannya pekan maulid? Ya, kamu punya usul nggak? Kamu punya usul nggak? Pekan maulid itu apa kegiatannya? Saya usul Pak. Usul apa? Usul lomba cerita sahabat Nabi. Lomba cerita sahabat Nabi. Ini kan dalam rangka maulid, kita mau teladani Nabi. Sahabat-sahabat kan meneladani Nabi. Kalau begitu kita cerita tentang sahabat-sahabatnya Nabi. Boleh. Nah, ini tingkatannya siapa? Anak remaja atau orang dewasa atau orang tua? Boleh aja. Misalnya ada tingkatan orang tua, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya cerita tentang Bilal, cerita tentang Abu Bakar, cerita tentang Umar dan seterusnya. Itu nanti bisa waktu dia tampil itu bisa di shoot video, diposting di YouTube. Itu luar biasa, itu bagus. Lomba apa lagi?
lomba khotib Jumat, lomba khotib Jumat antar bapak-bapak. Jadi umurnya 30 sampai 50. Yang jadi peserta umur 30 sampai 50. Belum pengalaman, maksudnya belum sering khotib pemula. Nah, itu boleh. Jadi ini namanya memanfaatkan. Jadi anak remaja yang jadi panitia. Anak remaja yang jadi panitia. Terus bikin lagi apa? Pelatihan kepemimpinan. Jadi remaja masjid dibikin kegiatan pelatihan kepemimpinan agar dia bisa mengurus organisasinya. Jadi dipersiapkan orang menjadi pengurus remaja masjid. Nanti kita akan bicara tersendiri tentang manajemen remaja masjid. Baik. Ada lagi? Saja. Ya. Ya. Jadi permasalahannya penunjukan imam kan tadi dijelaskan dari seksi peribadatan ya, kalau nggak salah tadi. Peribadatan. Nah, yang jadi permasalahan mungkin kan kembali ke pemahaman. Misalnya masjid itu ada yang pemahamannya dua pemahaman. Ya. Pemahaman terutama sholat subuh ya. Nah, itu solusinya gimana? Kan ada yang pakai kunut dan yang tidak ada pakai kunut. Itu solusi maksudnya supaya semua teraspirasi gitu Ustaz. Ya. Gimana Ustaz? Untuk pemilihan imam itu kadang-kadang kan ada yang nggak mau jamaah itu imam yang nggak pakai kunut gitu. Terus nanti milih yang pakai kunut. Gimana Ustaz? Solusinya Ya. Ustaz? Maaf itu tambahan Ustaz ya. Baik. Kalau dari dulu sejak masjid ini ada, memang di masjid sini mah kunut misalnya. Sejak masjid ini ada udah pakai kunut. Sehingga imam yang secara pribadi dia tidak kunut, kalau dia jadi imam di sini dia kunut. Begitu juga sebaliknya, sejak masjid ini ada, di sini nggak kunut. Maka sebagai imam yang bijaksana, kalau saya jadi imam di masjid yang tidak kunut, saya tidak kunut, meskipun saya biasa kunut, misalnya begitu. Jadi jangan nuruti emosinya, tapi penyesuaian diri di situ. Lalu ada juga masjid yang menampung dua-duanya. Ada. Saya pernah mau ceramah subuh di suatu masjid di daerah Tangerang. Saya diminta jadi kunut, saya diminta menjadi imam. Ketika saya sudah datang, terus udah mau azan, setelah azan, sholat sunat qobliyah subuh, lalu ada pengurus yang membisikkan saya, Pak Ustadz, sekalian imam, terserah Pak Ustadz mau kunut atau tidak, gitu. Kalau di sini ada saat imam itu kunut, ada saat imam itu tidak kunut. Jadi kalau Ustadz mau kunut silakan, enggak kunut boleh. Itu namanya menampung perbedaan. Ya, perbedaan itu enak untuk dipelajari, tidak enak untuk diributkan. Cuma senangnya orang pada ribut. Akhirnya apa? Di sini masjid kunut. Kalau nggak kunut, sana bikin lagi masjid. Atau sebaliknya, dari dulu di sini nggak kunut. Kalau lu mau kunut, bikin lagi sana masjid. Jangan di sini lu. Oh, jangan begitu ngomongnya. Jadi harus sama-sama. Maka nggak apa-apa ditampung dua-duanya. Imam kita di sini ada 3, misalnya begitu ya. Imam kita ada 3, masing-masing memimpin sholat berjamaah 2 hari 2 hari. Satu harinya lagi gantian. Nah, jadi kalau Pak Haji Abdul Karim yang jadi imam kunut, kalau Pak
Ridwan yang jadi imam tidak kunut. Nah begitu. Orang udah tahu. Penyesuaian diri aja, jangan ribut. Nah, disitulah perlunya ada guru yang bijak menerangkan soal ini. Kalau tidak, orang bikin masjid lagi akhirnya. Begitu ya? Ya, terima kasih Ustaz. Baik. Silakan, ada lagi? Ada lagi? Silakan, yang mau nambah juga boleh. Makan aja nambah. Nah, ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak Ustadz, ini saya bertanya sedikit keluar dari struktur kepengurusan, cuman saya akan menanyakan tentang tugas daripada bidang sosial di tempat kami Pak Ustadz. Ya. Untuk saat sekarang saya sebagai salah satu penasehat di salah satu masjid di wilayah Cikarang, kami sekarang sedikit ada resah gelisah hati saya. Seperti materi Pak Ustadz sampaikan kemarin, yang saya masih ingat sampai hari ini adalah bahwasanya seorang pengurus masjid harus mengetahui permasalahan daripada jamaah ya Pak Ustadz ya. Ya. Sekarang di jamaah kami di perusahaan itu ada beberapa jamaah yang statusnya janda ya Pak Ustadz ya, karena ditinggal oleh seorang sang suami, mungkin salah satunya meninggal dunia, dan mereka bekerja pagi sore, jadi kurun waktunya banyak di pabrik ya. Jadi saat sekarang kami sedang progres mencatat data-data daripada para janda di PT, yaitu akan rencananya dibuatkan kepala bidang sosial atau status-status ibu-ibu janda Pak Ustadz. Jadi bagaimana ibu-ibu janda itu bisa untuk mencari jodoh kembali, karena sebagai manusia normal itu kan nalurinya adalah pengen pasangan hidup ya Pak Ustadz ya. Ya. Namun kami mendapatkan kesulitan bagaimana cara membantu mereka supaya mereka mendapatkan calon suami kembali Pak Ustadz ya, dari bidang sosial seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau orang menjadi janda, menjadi duda, itu kan ada persoalan. Kalau janda biasanya persoalan dia butuh suami, tapi juga persoalan ekonomi, karena selama ini hidupnya banyak ditanggulangi secara ekonomi oleh suaminya meninggal. Kalau duda itu dia juga membutuhkan istri, pendamping hidup. Oleh karenanya yang didata bukan cuma janda, yang didata juga duda, ada apa tidak? Nah, jadi data janda dan duda. Kalau janda, dia ada persoalan ekonomi apa tidak? Sebab mungkin saja janda tapi dia kaya, gak ada persoalan ekonomi. Lalu siapa yang jadi duda? Didata juga. Mungkin gak dipertemukan si janda dengan si duda ini? Nah kalau di sini nggak ada duda, di masjid sebelah ada nggak? Di masjid lain ada nggak? Sehingga perlu pengurus masjid itu berkomunikasi dengan pengurus masjid yang lain. Pak, di masjid Bapak kan masjidnya At-Taqwa ya? Iya. Kalau saya masjidnya Al-Ikhlas. Nah, jamaah kami di Al-Ikhlas itu ada ibu-ibu yang jadi janda. Ada 5 orang jadi janda, usianya sekian, rentang sekian. Nah, kalau di masjid Bapak ada duda nggak? Ada 3 orang. Masih mau nikah nggak? Bagaimana kalau kita pertemukan? Begitu. Nah, yang kedua,
Ada nggak kemungkinan bapak yang masih punya istri tapi mau nambah, nambah istri? Kalau dia mau nambah istri, itu juga dipelajari bagaimana kira-kira respon istrinya, jangan timbul gejolak baru. Mau membangun rumah yang satu malah jadi runtuh. Jadi kalau begitu dipelajari, jangan malah pengurus masjid ngompor-ngompori biar supaya si bapak itu kawin lagi, sehingga si ibu itu jadi benci sama pengurus masjid. Nah itu kan efek. Itu gampang-gampang susah mengurusnya model begitu. Yang jelas belum tentu juga orang yang sudah menjanda mau menikah lagi. Belum tentu. Dan dia tidak merasa ada masalah di situ. Kitanya aja melihat dia ada masalah, padahal dia belum tentu. Sebab ada seorang ibu menjadi janda, banyak yang mau sama dia, tapi dia tetap tidak mau. Kita tidak tahu kenapa dia tidak mau. Itu begitu. Nah, maka bidang sosial itu memperhatikan persoalan-persoalan sosial di jamaahnya. Persoalan sosial di jamaahnya itu banyak. Misalnya menyangkut anak, pendidikan anak, perhatian kepada anak. Misalnya lagi masalah ekonomi, orang punya problem ekonomi. Misalnya lagi ada anak-anak muda yang mestinya sudah punya istri, sudah punya suami, tapi belum punya istri, belum punya suami. Kalau janda kan pernah punya suami. Kalau ini anak muda belum punya istri, ada yang belum punya suami. Pengurus masjid boleh saja mencarikan jodoh buat remaja masjid. Nah, gitu. Ada nggak pengurus masjid nyariin jodoh buat remaja masjid? Kata pengurus masjid, saya aja mau nyari lagi belum dapat Pak Ustadz. Jangan begitu. Nah, itu juga masalah sosial. Terus konflik dalam rumah tangga. Konflik dalam rumah tangga, sehingga suami istri ini terancam terjadinya perceraian, berpotensi cerai. Masjid itu mestinya menjadi tempat curhat. Masjid menjadi tempat curhat. Cuma mau curhat sama siapa? Terhadap berbagai macam persoalan. Pak Haji kan pengurus masjid ya? Iya. Ada apa? Begini Pak Haji, saya mau curhat. Saya punya masalah. Mungkin Pak Haji bisa membantu memecahkan masalah saya. Mestinya kan pengurus masjid ini Pak Haji, oh ya silakan ayo ngomong. Apa yang bisa kita bantu gitu. Direspon secara baik. Jangan ngomongnya apa? Pak, kalau ada masalah jangan ngomong sama saya. Saya juga banyak masalah. Oh, gimana? Nah, begitu. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya. Satu lagi. Cukup. Kita simpulkan. Yang pertama, masjid punya tanggung jawab kita bersama. Karena tanggung jawab kita bersama, maka masjid itu harus kita urus sama-sama. Ada orang yang mengurus masjid secara langsung dengan jadi pengurus, tapi ada orang tidak jadi pengurus tapi tetap mau ngurus masjid. Maka libatkan orang untuk menjadi pengurus masjid. Yang kedua, pemilihan orang untuk menjadi pengurus masjid, apalagi menjadi ketua, itu harus betul-betul selektif. Harus betul-betul selektif, sesuai dengan kriteria.
jangan sembarang orang menjadi pengurus masjid, karena itu berbahaya bagi perkembangan masjid dan bagi perkembangan masyarakat. Jadi pilih orang yang mau, mampu, dan sesuai dengan apa yang mau diurus. Yang ketiga, selanjutnya nanti pengurus masjid harus menjalin kerjasama sesama pengurus. Makanya harus dibuatkan uraian kerjanya biar supaya tidak tumpang tindih. Dengan kata lain, siapa mengerjakan apa itu harus jelas. Siapa mengerjakan apa itu harus jelas, sehingga kita bisa menempatkan orang pada posisi yang tepat. Kalau dia mampunya masalah-masalah fisik bangunan masjid, ya dia jangan ditempatkan ngurusin peribadatan, nanti nggak cocok. Begitu seterusnya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua, memberi pencerahan bagi para pengurus masjid dan pengurus dewan masjid serta para aktivis masjid, agar masjid nanti bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya. Baik, nanti pada pekan berikutnya kita akan membahas masih masalah pengurus ini ya. Masih masalah pengurus ini, tentang rapat pengurus masjid. Rapat pengurus masjid. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.